Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Di padel mewah pusat kota, semua tampak glamor, lampu kristal, mobil sport, parkir berjejer. Tapi siapa sangka di balik pel lantai mengkilap ada cinta tak terduga. Seorang pria kaya jatuh hati pada gadis cleaning service yang tiap pagi menyapunya dengan senyum sederhana. Namun ketika lamaran datang, hinaan dan penghinaan justru menghujam dari keluarga sang pria. Akankah gadis ini tunduk pada takdir atau justru membalikan keadaan dengan caranya sendiri? Yuk kita mulai kisahnya. Pagi itu, matahari baru menembus kaca besar padel klub Victoria Arena, tempat olahraga paling mewah di jantung kota. Aroma kopi mahal bercampur wangi lilin aromaterapi, dan di antara lantai marmer yang berkilau, seorang gadis muda bernama Nadia mulai bekerja. Dengan seragam biru muda dan sapu pel di tangan, ia mengelap setiap sudut dengan telaten, seolah lantai itu adalah cermin harga dirinya. Nadia baru berusia 23 tahun, wajahnya manis, kulitnya sawo matang bersih, dan senyumnya selalu hadir meski peluh menetes di kening. Ia anak tunggal dari seorang ibu penjual gorengan di kampung. Gajinya sebagai cleaning service di padel mewah itu ia gunakan untuk biaya berobat ibunya dan menabung sedikit demi sedikit. Yang penting halal mah, katanya setiap kali ibunya merasa iba melihat anak gadisnya bekerja membersihkan toilet dan ruang ganti para orang kaya. Setiap pagi, Nadia datang sebelum para pemain padel berdatangan. Ia akan mengepel lapangan kaca, menata handuk di ruang ganti, dan menyiapkan air minum di dispenser VIP. Di tempat itu, semua orang mengenakan pakaian branded, datang dengan mobil mewah, dan berbicara seolah dunia milik mereka. Tapi Nadia nggak iri. Ia hanya memandang mereka sambil berdoa. Semoga suatu hari aku juga bisa berdiri di tempat tinggi tanpa harus meninggalkan kerendahan hati. Suatu pagi, suara bola padel memantul di lapangan. Diikuti tawa riang seorang pria, Nadia menoleh. Di sana berdiri Reza, pengusaha muda yang jadi langganan tetap klub itu. Berpakaian rapi meski hanya berolahraga, dengan senyum santai dan tatapan tenang yang menawan. Ia sering datang bersama teman-teman pengusaha muda lain, tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Reza memperhatikan Nadia diam-diam dari kejauhan. Saat Nadia lewat membawa ember air, Reza tanpa sengaja memanggilnya. "Maaf mbak, pelnya boleh saya pinjam?" Nadia menatap bingung. "Pel mas?" Reza tersenyum kecil. "Iya, biar saya bantu bersihkan lantai. Soalnya gara-gara saya juga airnya tumpah." Nadia tertawa kecil, malu tapi kagum. "Belum pernah ada pelanggan yang mau ikut membersihkan." "Nggak usah mas, itu tugas saya. Tapi kalau saya bantu, mungkin lantainya jadi 2 kali bersih ya kan?" ujarnya santai. Sejak hari itu, pertemuan kecil mereka berulang. Reza sering menyapa ramah, bahkan kadang membawakan roti atau kopi untuk Nadia. Awalnya Nadia menjaga jarak, ia tahu tempatnya. Tapi lama-lama senyum itu mulai ia tunggu setiap pagi. Sampai suatu sore, saat Nadia sedang mengepel area depan, Reza mendekat dan berbisik lembut. "Tahu nggak Nat, tiap kali aku lihat kamu kerja, aku ngerasa malu sama diriku sendiri. Kamu kerja keras, nggak ngeluh tapi tetap senyum. Sementara aku punya segalanya, tapi sering lupa bersyukur." Kata-kata itu menancap di hati Nadia. Ia tak tahu apakah itu cuma basa-basi, tapi cara bicaranya terasa tulus. Dan tak kenapa, sejak hari itu, detak jantung Nadia tak lagi tenang tiap kali Reza datang. Namun, tanpa mereka sadari, dari balik kaca ruang lounge, sepasang mata lain memperhatikan dengan sinis. Mata milik seorang wanita muda berpakaian mahal yang berbisik ke temannya. "Lihat tuh, anak cleaning service so akrab sama Reza, dasar nggak tahu diri." Dari situlah kisah cinta nggak biasa ini mulai bergejolak. Sudah 3 bulan berlalu, Reza dan Nadia saling mengenal. Awalnya hanya percakapan singkat di sela-sela pel dan latihan padel. Tapi lama-lama menjadi kebiasaan yang mereka tunggu setiap hari. Reza mulai datang bukan untuk bermain, tapi untuk menatap gadis sederhana yang membuatnya merasa hidup lebih bermakna. Di sisi lain, Nadia gelisah, ia tahu batas. "Mas Reza, kita ini tuh beda dunia," katanya suatu sore sambil mengepel dekat jendela. "Mas punya segalanya, aku cuma orang kecil." Reza tersenyum. "Nat, cinta gak kenal gaji, status, atau seragam. Yang aku lihat cuma hati kamu."
Ucapan itu membuat dada Nadia bergetar, tapi setiap kali Reza bicara soal masa depan, ia menghindar. Ia takut bermimpi terlalu tinggi, takut jatuh di tempat yang bukan miliknya. Namun, cinta seringkali lebih berani dari logika. Suatu pagi, ketika Nadia sedang menyapu area lounge, terdengar suara musik dari pengeras suara. Semua karyawan menoleh, heran, lampu-lampu padel tiba-tiba meredup. Diganti cahaya lembut yang romantis. Dari arah lapangan, Reza berjalan pelan, mengenakan jas abu elegan. Di tangannya, buket bunga mawar putih. Semua mata tertuju padanya. Nadia, serunya lantang, membuat semua member menoleh. Nadia tertegun, sapu masih di tangan. "Mas, ngapain?" bisiknya gemetar. Reza tersenyum lalu berlutut tepat di hadapan gadis itu. "Saya nggak mau nunggu lagi. Di depan semua orang ini, saya mau tanya satu hal. Nadia, maukah kau menikah denganku?" Suara tawa kecil dan desis kagum terdengar di sekeliling. Sebagian karyawan bertepuk tangan, tapi sebagian member wanita hanya memandang sinis. Nadia menutup mulutnya. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia nggak tahu harus menjawab apa. "Mas, ini serius?" Suaranya bergetar. "Serius?" jawab Reza mantap. "Aku cinta kamu, bukan posisi kamu." Dan di antara tepuk tangan yang bergema, Nadia mengangguk sambil menangis. "Kalau itu takdirku, aku terima, Mas." Seketika ruangan dipenuhi sorakan bahagia, tapi di antara kerumunan ada sepasang mata yang menatap dingin dari balik pintu kaca. Nyonya Ratna, ibu Reza, wanita elegan dengan aura otoritatif yang tidak bisa disembunyikan. Begitu acara usai, Nadia mendapat pesan dari Reza. "Mama pengen ketemu kamu, katanya malam ini di rumah." Nadia datang dengan hati berdebar. Rumah itu megah dengan taman seperti istana. Tapi sambutan yang ia dapat bukan senyuman, melainkan tatapan menilai dari ujung kaki hingga kepala. Nyonya Ratna duduk di sofa, menatapnya dingin. "Jadi kamu Nadia ya? Cleaning service di tempat anak saya yang sering main?" Nadia menunduk sopan. "Iya bu, saya langsung aja ya," ujar Nyonya Ratna dengan nada tajam. "Kamu pikir dengan senyum manis dan pelantai kamu bisa naik kelas? Saya nggak akan biarkan anak saya menikahi pembantu." Kata-kata itu menampar hati Nadia, tapi ia menahan air mata. "Maaf bu, saya nggak pernah niat naik kelas. Saya cuma cinta anak ibu." Nyonya Ratna tertawa sinis. "Cinta nggak cukup, Nat. Dunia, kamu dan Reza itu bagai beda langit." Reza masuk ke ruangan, wajahnya tegang. "Mah, cukup. Aku nggak mau menikah. Bukan Mama." Tapi sang ibu hanya berdiri dan menatapnya tajam. "Kalau kamu nekat, kamu bukan anak saya lagi." Malam itu, Nadia pulang dengan mata bengkak. Di tangannya, cincin lamaran yang tadi disematkan Reza terasa berat bukan karena harga, tapi karena beban perbedaan yang baru saja menghantam jiwanya. Dan sejak saat itu, cinta mereka resmi berubah jadi perjuangan. Sejak malam penolakan itu, hubungan Reza dan ibunya membeku. Reza tetap gigih memperjuangkan Nadia, sementara Nadia mencoba menjauh. Ia tidak ingin menjadi alasan perpecahan antara anak dan ibu, namun cinta terlalu kuat untuk dipadamkan begitu saja. "Mas, aku gak mau kamu kehilangan keluargamu gara-gara aku," kata Nadia dengan mata sembab. Reza menggenggam tangannya. "Aku gak kehilangan, Nat. Aku justru menemukan makna hidup waktu kenal kamu." Mereka memutuskan untuk tetap berhubungan diam-diam, menunggu waktu yang tepat. Tapi kabar cinta mereka sudah terlanjur menyebar di antara karyawan dan pelanggan padel club. Bisik-bisik mulai muncul, sebagian memuji keberanian Nadia, tapi banyak yang mencibir. Pada suatu hari, berita mengejutkan mengguncang dunia mereka. Di media sosial tersebar video pendek memperlihatkan seorang wanita mirip Nadia sedang berduaan dengan manajer padel di ruang staff. Captionnya, "Calon istri Konglo ternyata selingkuh dengan bos sendiri." Komentar pedas memanjiri unggahan itu. "Pantes cepet naik level, ternyata matre, dasar perusak rumah orang kaya." Nadia tertegun di sudut ruang ganti, menatap layar ponselnya dengan air mata menetes. "Itu bukan aku," suaranya serak. "Tapi siapa yang mau percaya?" Ketika Reza melihat video itu, hatinya terguncang. Ia ingin percaya Nadia, tapi tekanan dari luar terlalu besar. Ibunya kembali muncul membawa majalah gosip. "Lihat sendiri, Zah, itu hasil pilihan kamu. Kamu mau malu sendiri, hidup sendiri." Reza tak berkata apa-apa. Ia memutuskan menjauh sementara, menenangkan diri. Sementara itu, Nadia berhenti bekerja. Dunia seakan runtuh baginya. Namun, takdir punya cara sendiri untuk menguji ketulusan.
Beberapa hari kemudian, sahabat Nadia yang bekerja di bagian IT, Riko, datang membawa kabar. Nat, aku cek metadata video ini, itu hasil editan dan sumbernya dari akun staf rumah Ibu Reza sendiri. Darah Nadia mendidih. Ia tak ingin membalas dendam, tapi ia tahu diam berarti kalah. Dengan keberanian yang tersisa, ia datang ke rumah keluarga Reza malam itu, membawa laptop dan bukti lengkap. Di ruang tamu megah itu, Nadia berdiri dengan tangan gemetar, tapi sorot matanya tegas. Bu Ratna, saya cuma cleaning service, tapi saya nggak kotorin nama siapapun. Video ini palsu. Saya datang bukan buat bela diri, tapi buat bersihkan nama saya. Ia menyalakan laptop, menampilkan editan video. Semua yang hadir, termasuk Reza dan staf rumah itu, terdiam. Reza memandang ibunya dengan kecewa. Mama, kenapa harus sejauh ini? Air mata menetes di pipi Nyonya Ratna. Ia menatap Nadia, suaranya lirih. Ibu cuma takut kehilangan kamu, Zah. Tapi ternyata justru ibu yang salah menilai. Nadia menunduk. Air mata jatuh tanpa bersuara. Ia tak bersorak, tidak merasa menang, hanya lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Reza memegang tangannya di depan semua orang. Nat, aku minta maaf ya, aku bodoh, udah sempat ragu. Nadia tersenyum kecil. Aku gak marah, Mas. Aku cuma mau dihargai, bukan dikasihani. Dan malam itu, cinta mereka kembali disatukan, bukan karena belas kasihan, tapi karena kebenaran yang menang di atas fitnah. Namun siapa sangka, perjalanan mereka ternyata masih menyimpan kejutan besar. Sebuah rahasia lama dari ayah Reza akan mengubah segalanya. 2 bulan setelah fitnah itu terbongkar, suasana mulai tenang. Nama Nadia bersih kembali dan reputasi Reza justru makin dihormati karena membela kebenaran. Di tengah dukungan teman-temannya dan rasa bersalah dari sang ibu, mereka berdua memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan sederhana tapi hangat di taman belakang rumah keluarga Reza. Dekorasi putih dan emas, dikelilingi bunga melati dan cahaya lampu gantung. Tak ada pesta megah, tak ada undangan ribuan orang, hanya keluarga dekat dengan beberapa rekan dari padel klub. Tapi kehangatannya terasa tulus. Nadia tampil anggun dengan kebaya putih sederhana, sementara Reza mengenakan beskap modern. Ketika penghulu mengucap ijab kabul, suara Reza bergetar tapi tegas. Aku terima nikahnya Nadia binti Abdul Rahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai. Air mata bahagia mengalir di pipi Nadia. Tepuk tangan kecil terdengar dari tamu yang hadir. Bahkan Nyonya Ratna yang dulu menolak mentah-mentah kini menatap menantunya dengan tatapan lembut. Setelah akad, ia mendekat dan memeluk Nadia erat. Maafkan ibu, Nak. Ibu terlalu buta melihat status sampai lupa menilai hati. Nadia balas memeluk, suaranya bergetar. Saya juga minta maaf kalau selama ini banyak salah, Bu. Semoga saya bisa jadi anak yang ibu banggakan. Hari itu, semua luka seolah disembuhkan oleh cinta yang jujur. Namun, tak lama setelah pesta usai, seorang notaris datang menghampiri Reza dan ibunya. Wajahnya serius, membawa sebuah amplop tebal bersegel emas. Maaf, saya harus menyerahkan ini sekarang. Ini surat wasiat dari almarhum Pak Arman, ayah Anda. Reza menatap heran, lalu membuka perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah tulisan tangan sang ayah. Bertanggal 2 tahun sebelum beliau meninggal. Isinya singkat tapi membuat semua hadir terdiam. Untuk anakku Reza, jika suatu hari kau menikah bukan karena status tapi karena cinta yang tulus, maka seluruh saham utama Padel Group akan beralih padamu dan pasanganmu. Tapi jika kau menikah karena tekanan atau pamer harta, maka semuanya akan dihibahkan ke yayasan sosial. Aku ingin melihat apakah kau mewarisi bisnisku atau hatiku. Reza menatap ibunya. Nyonya Ratna menutup mulut, air matanya jatuh perlahan. Ibu dulu pikir cinta itu cuma dongeng, tapi ternyata itu kunci kepercayaan ayahmu. Notaris menyerahkan dokumen final. Nama penerima resmi tercatat Reza Arman dan istrinya Nadia binti Abdul Rahman. Nadia terpaku tak percaya. Mas, ini maksudnya? Reza menatapnya dengan senyum lembut. Ini balasan Tuhan buat hati yang bersih. Kamu dulu bersihin lantai padel, sekarang kamu yang punya gedungnya. Semua tertawa haru. Nyonya Ratna memeluk keduanya sambil menangis. Maafkan ibu bangga punya menantu sekuat kamu, Nat. Malam itu, di bawah cahaya lampu taman, Nadia berdiri di tepi lapangan padel yang kini miliknya. Ia menatap lantai yang dulu ia pel setiap pagi. Hidup ini lucu ya. Kadang, yang kita bersihkan dulu jadi tempat yang kita berdiri tinggi. Reza memeluknya dari belakang. Karena kamu gak pernah berhenti bersyukur. Dan
Di tengah angin malam yang lembut, cinta sederhana antara cleaning service dan pengusaha muda berubah menjadi kisah inspirasi bahwa ketulusan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati lumpur, fitnah, dan dinding sosial. Cinta sejati tak lahir dari kemewahan, tapi dari hati yang mau tetap bersih meski hidup kotor oleh pandangan orang lain. Tamat.